Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian tafsir surah Yasin pada bagian yang kedua. Pada pertemuan yang pertama bahwa siapa saja yang membaca surah Yasin, maka dia dicatat oleh Allah seperti membaca Al-Quran 10 kali. Jadi siapa saja yang membaca surah Yasin 1 kali, dicatat oleh Allah sebagai orang yang menghatamkan Al-Quran sebanyak 10 kali. Wa kama qala alaihi salamu innallaha ta'ala qara'a surah Yasin wa Toha qabla ayyakhluqas samawati wal ar bi alfai amin falamma sami'atil malaikatu qalu tuba li ummati Muhammadin nuzila alaihim hatani suratani wa tuba liman tahammala bihima wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, qara'a surat Yasin wa Toha, telah membaca surat Yasin dan surat Toha qabla ayyakhluqas samawati wal ar, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, berselang 2000 tahun. Jadi berselang 2000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah baca dulu surah Yasin dan surat Toha. Falamma sami'atil malaikatu, lalu ketika para malaikat telah mendengar hal ini, qalu, mereka berkata, tuba li ummati Muhammadin, beruntunglah umat Nabi Muhammad, nuzilat alaihim hatani suratani, yang telah diturunkan kepada mereka 2 surat ini. Watuba, dan beruntunglah liman, bagi siapa saja, tahammala bihima, yang menghafal dan mengamalkan 2 surat ini. Watuba, dan beruntunglah li alsinatin, bagi lidah-lidah, bagi lisan-lisan, bagi mulut-mulut, tatakallamu bihima, yang selalu membaca kedua surat tersebut. Subhanallah. Sampai-sampai kejadian itu malaikat dengar, akhir para malaikat kemudian pada berkata, waduh, beruntung nih umat Nabi Muhammad, udah Allah kasih 2 surat ini, surat Yasin dan surat Toha. Maka kata para malaikat, siapa yang selalu membaca surat Yasin dan surat Toha, siapa yang menghafal surah Yasin dan surat Toha, ini orang hidupnya pasti dikasih untung sama Allah. Untung dunia, untung akhirat. Kalau udah dikasih untung, pasti hidupnya bahagia. Bahagia di mana? Di dunianya dong pasti bahagia. Di akhirat juga bahagia. Sebab yang namanya hidup tidak bahagia itu tidak enak. Di dunia aja hidup tidak bahagia itu udah gak enak. Apalagi di akhirat pasti gak enak banget. Maka siapa yang ingin beruntung, ingin bahagia, ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, bacalah selalu surah Yasin ini. Kalau ada kesempatan, ada waktu luang, luar biasa kalau kita sampai hafal surah Yasin ini tanpa melihat teksnya di dalam mushaf Al-Quran. Wa kama qala alaihi salamu inna ahlal jannati la yaqra'una syai'an minal Qur'an illa Toha wa Yasin wa suratar Rahman. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahlal jannati,
Sesungguhnya penduduk surga itu la yaqra'una, mereka tidak membaca syai'am minal Qur'ani, sesuatu dari Al-Qur'an, illa kecuali Toha, surat Toha, wa Yasin, surat Yasin, wa surat Ar-Rahman, dan surat Ar-Rahman. Jadi penduduk surga nih, yang mereka baca dari surat Al-Quran di dalam surga, cuman 3 surat ini nih. Surat Toha, surat Yasin, dan surat Ar-Rahman. Tentunya karena 3 surat ini merupakan kesenangan ya dari penduduk-penduduk surga, maka siapa saja waktu hidup di dunia dia selalu membaca 3 surat ini. Ya, terutama yang sedang kita bahas nih, surah Yasin. Selalu dia baca setiap hari, terserah mau pagi, mau malam, setiap ada kesempatan, dia tidak lewatkan hari-harinya itu untuk membaca surah Yasin. Maka sudah dipastikan, insya Allah janji Allah ini nggak akan meleset. Allah itu nggak pernah bohong. Insya Allah ini orang ketika dia meninggalkan alam dunia ini, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya robbal alamin. Sayang-sayang kita masih hidup, ambil nih surah Yasin. Baca surah Yasin tiap hari. Nggak lama baca surah Yasin. Nggak ada 20 menit. Ya, apalagi kalau udah lancar. Apalagi kalau hafal, makin cepat waktunya baca surah Yasin. Karena ini surat yang selalu dibaca oleh para penduduk surga. Selain 2 surat yang lain, yaitu surat Toha dan surah Ar-Rahman. Wa kama qala alaihi salamu, dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin quri'a indahuma suratu Yasin wa huma fi sakaratil maut nazala alaihima bi'adadi kulli harfin asyaratu amlakin. Ayyuma muslimin wa muslimatin, muslim dan muslimah mana saja, quri'a indahuma, yang dibacakan di dekatnya suratu Yasin, surah Yasin, wa huma fi sakaratil maut, sedangkan keduanya itu sedang kondisi sakaratul maut, sedang menjelang pencabutan nyawanya, nazala alaihima, maka akan turun kepada kedua orang itu yang sedang sakaratul maut bi'adadi kulli harfin, untuk hitungan setiap satu hurufnya asaratu amlakin, 10 malaikat. Subhanallah, luar biasa. Jadi ketika ada orang sakaratul maut, kemudian ada yang membacakan surah Yasin, maka akan turun tuh para malaikat, ribuan malaikat, 1 huruf dari surah Yasin itu 10 malaikat. Coba kita baca ayat pertama aja, Yasin. Kan ada 2 huruf itu. Ya-nya 1 huruf, sinnya 1 huruf, 2 huruf. Kali 10, udah 20 malaikat turun. Yakumuna baina aidihima sufufan yusalluna alaihima wa yastaghfiruna lahuma wa yashaduna ghuslahuma wa yattabi'una janazatahuma. Yakumuna baina aidihima, para malaikat itu berdiri di hadapan kedua muslim dan muslimah yang sedang sakaratul maut, supupan berbaris-baris, yusalluna alaihima, mereka para malaikat kemudian melakukan sholat jenazah. Yusalluna alaihima, kemudian para malaikat itu melakukan sholat jenazah. Wa yastaghfiruna lahuma, mereka memohonkan ampun bagi keduanya. Wa yashaduna ghuslahuma, mereka menyaksikan pembandiannya.
wa yattabi'una janazatahuma, dan para malaikat itu mengiringi jenazahnya sampai ke pekuburan. Luar biasa. Jadi malaikat nyolatin, ikut nyolatin. Malaikat ikut doain. Bahkan malaikat waktu pengurusan jenazahnya aja nyaksiin. Dan bahkan malaikat ini setia sampai ke pemakaman. Malaikat ngikutin, ngiringin jenazah. Lo coba, kita kadang-kadang aja tetangga meninggal, kita cuek-cuek aja. Ya, sholat mah ngikut, sholatin. Tapi ketika mengiring ke kuburan, kita nggak ngikut. Ya. Malaikat ini luar biasa. Jadi kalau ada orang lagi sakaratul maut, ya, kemudian dibacakan surah Yasin, satu hurufnya Allah turunin 10 malaikat. Subhanallah, luar biasa. Sehingga kalau full dia bacakan sampai selesai, ribuan malaikat akan ikut mensolatkan, akan ikut memohonkan ampun, akan ikut mengiringi jenazahnya sampai ke pemakaman. Wa kama qala alaihi salamu aksiru qira'ata hadhihi surah fa inna fiha khasa'isa kasirah. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aksiru, perbanyaklah oleh kalian qira'ata hadhihi surati, membaca surah Yasin ini. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam surah Yasin tersebut khasa'isa kasiratan, terdapat keistimewaan yang banyak sekali. Terdapat keutamaan yang banyak sekali. Jadi Rasulullah memerintahkan kita supaya sering-sering baca surat ini. Sering-sering baca surat ini. Makanya jangan cuman malam Jumat doang. Ya. Tapi malam-malam yang lain, hari-hari yang lain. Kalau bisa full dalam 1 minggu, setiap harinya kita baca surah Yasin ini sekali. Karena kenapa? Banyak keistimewaan. Keistimewaan surah Yasin ini sungguh luar biasa. Dahsyat. Keren. Siapa yang akan mendapatkan keistimewaan surah Yasin ini? Ya orang yang sering baca. Kalau yang nggak baca, nggak dapet. Kalau yang cuma ngaji doang nih seperti ini, kemudian nggak sering baca, ya nggak dapat, ilmunya doang dapat. Kenapa? Ilmunya nggak diamalin. Al ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ilmu kalau nggak diamalin, sebanyak apapun nggak ada buahnya, nggak ada hasilnya. Kalau kita pengen punya gaji, ya kerja. Masa nggak kerja mau punya gaji? Kalau kita pengen punya hasil, ya usaha. Masa pengen punya hasil, penghasilan, nggak ada usaha. Maka siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan, keutamaan yang terdapat dalam surah Yasin, maka siapa yang mendapatkan itu? Orang yang sering membaca surah Yasin. Kalau sekali 2 kali dapatnya dikit, tapi kalau setiap hari dia akan dapatnya banyak. Dia akan mendapatkan keistimewaan yang terdapat dalam Al-Quran itu seluruhnya dia dapetin. Enggak 1, 2, seluruhnya. Ini saja, insya Allah nanti kita lanjutin nih. Apa saja keistimewaan yang terdapat dalam surah Yasin pada pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jebur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma dafa'annal gola wal bala wal waba wat ta'un wal fahsya wal munkar was suyufal mukhtalifah wasyada'ida wal mihan
ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza Indonesia khassah wa min buldanil muslimina 'ama innaka ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.